Budidaya sorghum adalah tanaman yang super serbaguna, di mana sangat mudah untuk ditanam dan kemudian lahan tidak memilih. Sehingga tanaman ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan dan kegunaan pangan yang superfood. Karena ada 3 fungsi di sorghum. Pertama fungsi pangan, kemudian untuk pakan, dan kemudian untuk energi. Anak-anak ini istimewa. Meskipun dalam mempelajari beberapa hal, mereka terlambat dibandingkan sejumlah anak lainnya. Namun, perilaku setiap anak tetap dapat dibentuk. Inilah cara yang dilakukan fisioterapi dan terapi wicara di Pusat Layanan Autis Bangka Belitung. Setiap hari, anak-anak spesial ini bergantian menjalani terapi ataupun kelas transisi sesuai kebutuhan setiap anak. Penanganan yang tepat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan perkembangan kepada penyandang autisme. Terapi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadikan anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat melakukan aktivitas seperti anak pada usianya. Bukan hanya terapi secara berkala, pola makan juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Pasalnya, tak semua jenis makanan dapat dikonsumsi. Jadi anak autis itu enzim pencernaannya, ya, jadi ada enzim pencernaan DPP4 itu dia terganggu. Jadi ketika enzim ini terganggu, pemecahan gluten sama kasein itu terganggu juga. Nah, sehingga dia tidak bisa tercerna dengan baik di dalam usus. Nah, ketika tidak bisa tercerna dengan baik, itu akan mengalami penumpukan. Nah, penumpukan inilah yang menyebabkan gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku seperti kita ketahui ya, anak autis itu mereka seperti punya dunianya sendiri. Itu seperti tidak sadar gitu ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga dia bisa menurunkan imunitas. Nah, apalagi di masa pandemi ini, kita kan harus menjaga imunitas ya, terutama anak-anak autis ini. Nah, makanya penting sekali menjaga makanan pada anak autis. Nah, terutama memang mereka harus diet rendah gluten dan kasein. Nah, salah satu contoh yang bebas gluten dan kasein ini itu sorghum dan olahannya. Minimnya olahan makanan bebas gluten dan kasein yang dijual di masyarakat membuat para orang tua harus meluangkan waktu untuk menyiapkan makanan yang akan dikonsumsi anaknya. Namun, sayangnya, bukan hanya olahan makanan saja yang minim. Para orang tua juga kesulitan menemukan bahan makanan yang aman dikonsumsi anak berkebutuhan khusus. Alhasil, varian makanan menjadi terbatas dan hanya itu-itu saja. Anak autis itu ya, khususnya Andri itu kan anak yang yang hiperaktif. Dia anaknya autis. Makanannya juga harus dijaga, harus gluten free sama kasein free. Selama ini saya kesulitan mencari bahan makanan apa yang misalnya yang cocok buat Andri gitu kan. Karena tidak semua makanan itu bisa dimakan oleh Andri. Makanan-makanan pabrik juga tidak boleh. Itu makanannya semua biasanya saya olah sendiri. Kalau beli di pasaran itu ya kadang-kadang kita nggak tahu
isinya apa gitu ya, barang-barang apa yang tidak boleh dikonsumsi, yang tidak sesuai dengan metabolisme tubuhnya. Nah, di sini kebetulan ya kita ada produk sorghum. Nah, itu sangat membantu untuk kita yang punya anak-anak ABK itu. Jadi kita bisa olah makanan itu jadi bentuk-bentuk dengan cake, bisa buat cake biar untuk susunya atau bahan-bahan yang lainnya yang bisa dikonsumsi untuk anak ABK. Nah, jadi selama ini ya Andri itu ya makanannya benar-benar selalu dijaga. Kalau misalnya dia salah makan atau terkonsumsi makanan yang memang tidak cocok dengan tubuhnya, dia akan hiperaktif, tidak konsen. Nah, tidurnya juga akan selalu terganggu. Dedi Hartadi, seorang penggiat sorghum di Bangka Belitung, mulai membuat beragam olahan makanan bebas gluten berbahan dasar sorghum. Sorghum merupakan salah satu jenis tanaman serealia yang berbentuk biji-bijian. Tumbuhan yang kaya antioksidan ini memiliki sejuta manfaat bagi tubuh, termasuk untuk perbaikan gizi. Meskipun saat ini sorghum masih asing bagi sejumlah masyarakat, namun tumbuhan serbaguna ini pernah menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia. Sorghum seolah sudah menjadi bagian hidup Dedi Hartadi. Sejak 1997, Dedi sudah mulai bergulat dengan sorghum. Kecintaannya terhadap sorghum membuat pria yang sering disapa Jenderal Sorghum dari bumi serumpun sebalai ini terus mengenalkan sorghum kepada masyarakat. Berharap kelak mengkonsumsi sorghum menjadi hal yang lumrah demi menciptakan generasi sehat. Jadi gimana panen tahun ini? Tanaman panen ini kurang begitu normal, cuman yang sudah itu alhamdulillah memuaskan. Juga ini tanaman ya sekitar kurang lebih mungkin 2 hektar, tapi ya alhamdulillah juga bisa kepanen gitu Pak. Oke. Ini tidak ada kendala ya? Kendalanya kalau bagi petani ini ya macam-macam. Pertama pupuk ya, pupuk belum ada. Belum ada. Kalau beliau itu ya secepatnya lah bantuan macam pupuk kimia yang mudah-mudah kita mengerjakannya gitu. Terus kena kemarau gitu Pak. Jadi di pertumbuhan kan walaupun begitu normal, kurang normal, tapi alhamdulillah kami sangat menikmati hasilnya juga gitu. Udah dirontok berapa banyak? Udah rontok udah. Iya, udah rontok. Dijemur, dikeringkan, aku giling kemudian beras juga. Nanti kita ada mesin, nanti kita akan giling. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan ini panen ini kita tunggu. Masalahnya permintaan kita juga cukup banyak. Amin Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sangat rutin ya.
Setelah puluhan tahun mempopulerkan tanaman pangan yang sempat terlupakan, kini sorghum mulai dilirik oleh petani di bumi serumpun Sebalai. Tanaman sorghum kembali tumbuh dengan gagah, menampakkan bulirnya yang indah dengan sejuta tuah. Sebenarnya dikatakan sulit tidak. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak, tergantung bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk budidaya sorghum, karena tanaman sorghum ini cukup variatif dan banyak jenisnya. Pertamanya sangat sulit sekali karena sorghum ini dianggap tanaman yang baru dan baru didengar oleh masyarakat Bangka Belitung. Sebetulnya tanaman ini sudah cukup lama dikenal di Bangka Belitung dengan nama bulgur atau jaba. Ada beberapa daerah di Bangka dan ada nyebutnya gandum. Nah ini awalnya memang sulit. Awalnya memang sulit untuk kita tanam, untuk kita mengajak masyarakat. Tapi kita tahu masyarakat Bangka Belitung harus dikasih contoh dulu. Dan kami menanamkan contoh, kemudian alhamdulillah lahan demi lahan terjadi. Perlahan tanaman sorghum mulai menjelajah penjuru tanah Bangka. Kini sudah ada 11 jenis sorghum yang tumbuh subur di bumi serumpun Sebalai. Bukan hanya di tanah yang kaya akan unsur hara, beberapa jenis sorghum pun sudah beradaptasi dan tetap lebat di lahan gersang bekas tambang. Bulir-bulir sorghum menjadi tumpuan baru bagi para petani. Tanaman yang bisa dipanen berkali-kali ini memberikan penghasilan lebih bagi warga untuk menyambung hidup. Sorghum menjadi awal baru untuk menghasilkan pangan yang ramah bagi tubuh. Butiran sorghum ini menjadi bukti nyata bahwa akan ada generasi yang bisa dengan mudah menemukan olahan makanan yang bebas gula. Tak hanya sekedar mengenalkan dan mengajak petani untuk menanam sorghum, Dedi juga menyiapkan peralatan untuk mengolah tanaman sorghum sehingga memiliki nilai jual tinggi. Misalnya, mesin penggiling beras sorghum ini. Dengan keahlian dan pengetahuannya di bidang teknik mesin, Dedi merangkai dan membuat sendiri beberapa mesin yang akan digunakan petani untuk mengolah sorghum. Olahan biji sorghum ini diklaim dapat menjadi pengganti nasi yang kaya akan nutrisi. Beras sorghum ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Perlahan namun pasti, biji sorghum mulai menarik masyarakat. Kandungan butiran sorghum yang aman dikonsumsi bagi tubuh yang harus menghindari gluten, menjadikan sorghum sebagai alternatif pengganti beras dan tepung.
Sorghum sebagai tanaman serbaguna seolah sudah dibuktikan. Selain biji sorghum yang dikreasikan menjadi beras, tepung serta beragam olahan makanan turunannya, batang sorghum pun tak dibuang sia-sia. Setelah bulir sorghum tak tumbuh lagi, kini giliran batang sorghum yang dipanen oleh petani. Jika dulu hanya dijadikan sebagai pakan ternak, kini Dedi sudah membuat mesin penggiling batang sorghum untuk diambil sarinya. Cairan yang didapat dari hasil pemerasan batang sorghum ini diolah menjadi beragam jenis olahan makanan dan minuman, salah satunya kecap sorghum. Awalnya, Dedi berkali-kali gagal membuat kecap sorghum, namun dirinya tak pernah putus asa. Sang jenderal sorghum terus mencoba hingga menemukan komposisi dan cara yang tepat untuk menghasilkan kecap sorghum tanpa bahan tambahan yang bisa membahayakan tubuh. Kini, keahlian membuat kecap sorghum yang kaya manfaat ini mulai dipelajari petani sorghum. Dengan menggunakan mesin pemiras batang yang dibuat sang jenderal sorghum Bangka Belitung, para petani mulai mengolah kecap sorghum untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan hanya dengan menjual batangnya langsung untuk pakan ternak. Tanaman sorghum ini alat-alatnya kami memang buat sendiri. Kebetulan saya orang engineer, saya orang teknik mesin, sehingga saya bisa membuat mesinnya, saya bisa mengaplikasikan mesin itu untuk diolah dari mulai batang, biji, nirah dan segala macamnya. Jadi untuk tidak kerepotan untuk mesin, karena memang bagaimanapun kita harus menjual nilai tambah yang lebih kreatif dari tanaman sorghum ini sendiri. Nah, mesin kami ada 7 mesin. Alhamdulillah kami buat sendiri dan kami kembangkan sendiri dan kami modifikasi makin efektif terus. Tanaman sorghum memang tidak ada sampah kita katakan, karena dari mulai akar, batang, daun semuanya berguna. Jadi tidak ada sisa. Saya menjaminkan untuk tidak ada sisa. Kenapa? Ampasnya pun kita bisa jadikan untuk pupuk, bisa kita jadi molase untuk pakan ternak dan sebagainya macam. Karena ada 3 fungsi di sorghum. Pertama fungsi pangan, kemudian untuk pakan, dan kemudian untuk energi. Nah itu jadi sorghum tanaman yang sangat banyak digunakan dan sangat banyak variatif untuk kita gunakan. Tak ada bagian yang terbuang sia-sia. Daun-daun segar pun tetap diolah oleh para ibu rumah tangga untuk memberi pendapatan tambahan dari hasil meracik teh sorghum. Dengan memanfaatkan peralatan yang seadanya, kini para kaum hawa sudah mahir mengolah daun menjadi teh sorghum yang menyehatkan. Selain mengedukasi terkait penanaman hingga pengolahan sorghum, Dedi turut membeli dan memasarkan olahan sorghum. Kini, petani sorghum pun bisa bernafas lega. Mereka tak perlu khawatir hasil panen tak terjual.
Tak hanya sebatas menggalakkan penanaman dan pengolahan sorghum, Dedi bersama Tati, istri tercintanya, terus menyiarkan beragam manfaat dari tumbuhan sorghum. Pusat Layanan Autis Bangka Belitung menjadi tempat yang sering didatangi untuk mensosialisasikan bahwa olahan sorghum merupakan bahan yang aman dikonsumsi bagi anak berkebutuhan khusus. Para orang tua yang kesulitan mencari bahan makanan bebas gluten dan kasein pun terlihat antusias mendalami tentang sorghum demi pertumbuhan anak tercintanya. Responnya khusus untuk anak-anak autis, mereka tuh sangat antusias, terutama untuk masalah kuliner, untuk makanan dari sorghum. Kebetulan kan sorghum ini kan bebas gluten, jadi mereka tuh setiap hari menanyain, sering telepon, maksudnya tuh kebetulan kita kan ada kumpulan untuk orang tua yang berkebutuhan khusus. Setiap hari tuh nanyain resep-resep makanan yang dibuat dari sorghum. Sering adakan demo. Yang mereka paling senang itu sering adakan demo masakan dari sorghum. Kita sama-sama dengan orang tua, bersama dengan orang tua kita mengadakan membuat olahan-olahan sorghum yang khusus untuk anak-anak mereka. Kebetulan kan sorghum ini kan bebas gluten, tanpa ini bahan pengawet apa segala. Beragam olahan dari sorghum yang bebas gluten menjadi lentera bagi para orang tua yang memiliki anak penyandang autisme. Kini, mereka mulai mencari bahan dan olahan makanan yang lebih beragam dan aman dikonsumsi anak-anaknya. Daun menjadi teh kesehatan, biji menghasilkan beras untuk menjaga ketahanan pangan, dan batang memberikan nira kehidupan. Begitulah cara sorghum menawarkan raga yang sehat, menjadi bermanfaat bagi manusia yang bijaksana mengolah tanpa menyisahkan limbah. Dedi Hartadi membuktikan bahwa pangan yang terlupakan dapat kembali memikul kejayaan masa lalu di era modernisasi. Alah, semayang putih. Nah, semayang putih bagus nih. Kayak kembang, Pak. Di bonsai. Bonsai.